Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La khawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin. Bagi Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, kita hari ini ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita mulai dari muqaddimah dulu sebelum melanjutkan ke bab-bab yang lain. Silahkan dibuka kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin, cetakan apapun sama, cuman biasanya beda cetakan, berbeda letak-letak halamannya. Yang saya baca ini kitabnya cetakan Maktabah As-Salam ini. Ya, ini Maktabah As-Salam seperti ini. Saya punya beberapa kitab. Nah, ini juga cetakan Darul Ilmi. Biasanya kalau kitab-kitab yang lama bentuknya seperti ini, ya, kecil-kecil. Bentuknya enggak selebar cetakan yang baru. Punya saya yang lama-lama, saya ngaji sampai hatam 3 kali ini. Cetakannya masih cetakan yang seperti ini lama. Nah, yang cetakan baru ini saya pilihkan ini karena ini tulisannya yang di dalam adalah besar-besar untuk jamaah atau santri Indonesia cocok. Karena apa? Karena bisa dimaknai di bawahnya. Okay. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Liridhoillahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tsumma ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya'i wasyuhada'i wal ulama'i wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin was shalihin wa ali kullin ashabi kullin wa ba'i kullin wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahum ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Tsumma ila hadratin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa syayikhina. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa thumma ila hadratin al-imam al-alim al-alamah al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf bin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin. Tsumma ila ruhi
Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusyasafi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saya berikan terjemah ya. Tapi terjemahnya nggak bisa plek dengan kitab ya. Karena penulis kitab ini adalah Syekh ya, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi. Ini karena coraknya beliau ini ahli tasawuf, jadi kitab muqaddimahnya ini coraknya tasawuf. Cuman kalau diterjemahkan plek seperti yang ada di dalam kitab ini kayaknya ya juga agak kesulitan. Karena saya coba beli beberapa kitab terjemahan, terjemahnya kayaknya hanya mengulas mengulas muqaddimah, bukan pleknya muqaddimah persis gitu. Nah, tapi ini saya terjemahkan dengan terjemah bahasa pesantren ini yang bisa lebih plek, hampir menyerupai apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi penulis kitab hadis Riyadhus Shalihin, sama dengan yang kita kaji kemarin kitab fikih Minhajut Thalibin, penulisnya sama. Biografi singkatnya beliau ini adalah Al-Imam An-Nawawi, terkenalnya Imam Nawawi ya. Tapi di Indonesia juga ada Imam Nawawi Al-Bantani, sama-sama ulama terkenal di zamannya. Yang satu Imam Nawawi Ad-Dimaski, ini jadi Damaskus yang berasal dari kata Nawa, ini daerah kelahirannya di Nawa. Nah, ini Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin ya, dan penulis kitab-kitabnya banyak. Nah, yang Nawawi satunya kalau di Indonesia, kalau ada Al-Bantani berarti yang Banten, sama-sama Nawawinya. Biografi singkat Imam An-Nawawi, nama laqab ya, kunyah, nisbah dan kelahirannya. Beliau adalah seorang al-imam, al-hafidh, al-alim, al-alamah, al-qudwah, syekhul Islam di bidang hadis dan fikih pada zamannya. Laqab, kunyah, julukan okay. Al-alim, al-hafidh berarti yang hafal Al-Quran, hafal hadis. Al-alamah yang berpengetahuan luas zahir batin. Al-qudwah orang yang mampu niru plek seperti gurunya, namanya qudwah. Syekhul Islam di bidang hadis dan fikih pada zamannya. Nama lengkapnya Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hisam. Laqab, gelarnya beliau diberi gelar atau laqab Muhyiddin. Nah, orang yang menghidupkan agama, artinya Muhyiddin oleh kaum muslimin. Namun beliau sendiri membenci gelar ini. Beliau bahkan berkata, saya tidak menghalalkan seorang pun memberiku gelar Muhyiddin. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ada nama Muhyiddin, itu sebenarnya nama gelarnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang yang mampu menghidupkan agama di zamannya. Kunyah atau nama julukan, beliau mempunyai kunyah Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Namun Zakaria bukanlah nama anaknya, karena sampai wafat beliau belum sempat menikah terus wafat. Ini umurnya beliau ini termasuk umur yang penuh barokah, gak usah urip nang donya suwe-suwe, tapi semua keilmuan bisa diserap, akhirnya bisa dimanfaatkan oleh umat Islam sampai saat ini. Nisbah, beliau menisbahkan dirinya ya. Nisbat itu memberikan perumpamaan dirinya kepada Al-Hizami ya, yaitu penisbatan diri kepada kakek terjauhnya. Kalau di kitab ini di awal ini ya, cuman ini berbahasa Arab.
Tarjimatul mu'allif ini sudah dari atas ini. Nah, terjemahkan itu ya. Nah, ini sampai halaman 6. Ini saya terjemahkan singkat-singkat. Kalau seperti niplek nanti panjang sekali. Beliau dilahirkan di desa Nawa, termasuk dalam wilayah dataran tinggi Jaulan atau Golan, sebuah distrik Hauran dalam provinsi Damaskus. Makanya ada yang mengatakan Imam Nawawi ad-Dimaski, namanya Damaskus, Syria. Beliau dilahirkan pada awal atau pertengahan Muharram tahun 631 Hijriah. Nah, ini pertumbuhan dan masa menuntut ilmunya beliau, ya, kita bisa baca nanti sendiri ya. Untuk menyingkat waktu. Terus beliau juga memiliki karangan-karangan kitab yang sangat banyak ya. Ini di halaman 5, silakan dibuka, yang lainnya nanti cukup dibaca sendiri. Nah, ini karya Imam Nawawi, melahirkan banyak karya ya. Di antaranya di bidang hadis dan ilmu hadis. Sarah Sahih Muslim 12 juz ya. Riyadhus Shalihin yang hari ini kita baca ya. Al-Adhkar An-Nawawi, di sini ada kitabnya beliau. Arba'in Nawawi juga ada di sini. Sarah Sahih Bukhari ini sebelum meninggal ternyata belum selesai, tapi akhirnya juga diselesaikan. Karena murid-murid beliau banyak ya, yang belum selesai akhirnya diselesaikan oleh murid-murid beliau. Terus Sarah Sunan Abu Dawud ya. Terus ini Al-Isyarah ila Bayanil Asma Al-Mubahamat. Terus ini masih banyak lagi Irsyadut Tulab ya. Terus At-Takrib, bidang takrib An-Nawawi. Di bidang fikih ini Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab 27 juz. Nah, ini yang disarai kitabnya seperti ini. Terus kitab lagi Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin 12 juz. Terus Al-Idha fil Manasik Takhrirul, ini sampai ke bawah ya. Banyaklah karyanya ya. Nah, kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin ini yang kita kaji fikihnya kemarin. Oke. Inilah sekilas tentang beliau. Ya, beliau ini wafat pada usia 45 tahun. Usia 45 tahun karyanya sudah banyak sekali. Ya, jadi hidupnya pendek tapi penuh berkah. Orang-orang zaman dulu itu minta kepada Allah, hidup nggak usah lama-lama di dunia tapi penuh berkah usianya. Terus hidup 90 tahun tapi nggak ada karyanya, nggak ada apanya. Jadi anak cucu nggak bisa melihat artefak nenek moyangnya. Berarti hidupnya panjang di dunia tapi tidak penuh berkah ya. Itulah sekilas tentang Imam Nawawi. Nanti selanjutnya bisa dibaca sendiri di rumah. Sekarang masuk kepada ini muqaddimahnya. Muqaddimah di halaman 7. Nah, kitab ini halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ini terjemahnya ada di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi kang moho asih.
Alhamdu utawi sekabianing puji iku lillahi kagungane Allah Al-Wahidi kang moho esa, Al-Qahiri kang moho perkasa, Al-Azizi kang moho mulya, Al-Ghaffari kang moho akeh pangampurane. Bahasa Indonesianya yang maha pengampun. Mukawwiril laili 'alan nahar. Mukawwiril laili yaitu zat yang menggilir laili malam, 'alan nahari ing atase siang, yaitu Tuhan yang mengganti atau menggilir siang dan malam. Tadhkiratan. Tadhkiratan sebagai peringatan. Tadhkiratan dadi peringatan liulil qulub maring wong-wong kang duweni ati. Tadhkiratan dadi peringatan atau sebagai peringatan liulil qulubi bagi orang-orang yang memiliki hati. Wal absori dan memiliki pandangan. Absor itu pandangan batin, ketajaman batin. Wa tafsiratan dan sebagai ilmu pengetahuan. Lidzawil albab bagi orang-orang yang berakal. Wal i'tibari dan sebagai pelajaran. Alladzi kang atau zat, alladzi aiqadha yang menyadarkan, alladzi aiqadha yaiku zat kang nyadarake, nangekake lek basa kuno ini terjemahnya dulu ketika saya ngaji yaiku zat kang nangekake. Tapi bahasa kita adalah yang menyadarkan min khalqihi saking pirang-pirang makhluke Allah. Man ing wong yaitu orang istafahu kang milih sapa Allahu ing wong. Istafa kang milih sapa Allahu ing wong toman. Fazahadahum fazahada mongko menzuhudkan sapa Allahum ing makhluke. Fazahada yaitu Allah yang menzuhudkan pada makhluknya fi hadhihi dar di ing dalem donya iki. Dar itu artinya dunia. Fi hadhihi dar di dalam dunia ini. Dar artinya sebenarnya darun itu adalah rumah, tapi yang dimaksud di dalam kata-kata kalau nanti ketemu hadhihi dar berarti bukan rumah bentuk fisik tapi rumah duniawi. Jadi Imam Nawawi mengisyaratkan orang-orang yang mengaji kitab ini sebenarnya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mempelajari min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sayyidil Arifin, dari dawuh-dawuhnya atau sabda-sabdanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa
Wasaghala lan nyibukake sapa Allah ya. Wasaghala dan menyibukkan Allah hum ing makhluke bimuraqabati kelawan muraqabah, artine bimuraqabati kelawan pendekatan diri kepada Allah ya. Makanya kalau di orang-orang tasawuf ya, zikir wirid yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah namanya muraqabah. Wa idamatil afkari lan terus menerus berpikir ya, mencari solusi bagaimana katakanlah kitab ini tebal ya. Imam Nawawi kitab yang tebal-tebal itu hadisnya diringkas jadi Arba'in Nawawi, cuman diringkas jadi yang penting itu 40 hadis ya, tipis. Seperti saya berpikir, wah ini kitab ini 10 jilid, ngaji 10 tahun gak rampung. Nah, terus saya berpikir bagaimana saya bisa mengajarkan kepada jamaah 10 jilid bisa saya bikin summary, ringkasan atau mukhtasar 1 jilid dan tipis gitu. Kalau kita kerja di konsultanan ojo kandel-kandel mas, tadi ini kurang ya kan, terus lek gawe resum tipis, iya kita bikinan resum 10 lembar. Akhirnya pemangku jabatan stakeholder kaget, loh kok summary TV ya, ini kan singkat padat. Ya memang harusnya berpikir seperti itu. Makanya ini Imam Nawawi mengatakan wa idamatil afkari, kita orang yang alim itu harus terus-menerus berpikir bagaimana memudahkan umat. Wa mulazamatil iti'adhi, wa mulazamatil iti'adhi, dan senantiasa al-iti'adhi yaitu mengambil wejangan. Seperti ngaji ini kan gak ketemu Imam Nawawi langsung, tapi ngambil pituturnya Imam Nawawi yang bermanfaat ya. Wal ittikari dan mengambil peringatan ya, kalau sudah ngaji wejangannya diambil ya, peringatan-peringatannya diingat-ingat. Maka ini namanya wa idamatil afkari, terus menerus berpikir. Wa waffaqahumut tuubi, wa waffaqalan nulungi sapa Allahum ing makhluke lituubi krana merkoleh atau mendapatkan fi taatihi. Jadi disinyalir ya, diberikan gambaran oleh Imam Nawawi ketoke mau ngaji hadis ngene iki lek ora oleh pitulunge Gusti Allah krana ketaatan nang Gusti Allah ya kita nggak mungkin bisa ngaji. Kayak contohnya malam mau bangun malam wangel ya, padahal turu ket sore gak iso tangi, padahal direncanakan jam 2:30 bangun sholat tahajud. Saya sering ditanya orang, Gus gimana, saya sudah dari sore tidur, direncanakan nanti bangun 2:30 lah kita sholat tahajud dan lain-lain, tapi bablas sampai subuh. Allah itu punya rahasia. Walaupun kamu sudah memplanning, kalau Allah tidak mengizinkan kamu menyembah Allah, Allah ya tidak membangunkan kamu dari tidur. Tapi kalau Allah berkenan, walaupun kondisi capek ngantuk pun tetap dibangunkan oleh Allah, diberi kesempatan menyembah. Ya rasa dipikir macam-macam. Hak prerogatifnya Allah. Kita ini semangat ibadah ya Allah yang punya hak prerogatif. Lek gak semangat ibadah berarti Allah lagi gila karo awake dhewe ra gelem disembah. Kan gitu. Ya sama ketemu Pak Bupati lek gak gelem nemoni ya bupatine lagi jengkel gergeten nambah dhewe ora ditemoni. Lek gak butuh-butuh, nah
tapi wong pengen ketemu ya tetep ae ditemoni. Kadang-kadang ya di WA, di telepon. Itulah sama dengan kita kalau beribadah kepada Allah. Wa ta'ahhubi, dan menyiapkan bekal. Wa ta'ahhubi. Nah, ini terjemah lama. Wa ta'ahhubi lan nyawisaken sangu. Basa Jawa terlalu kuno. Saya dulu tahun 80 ngaji ini ya wa ta'ahhubi lan nyawisaken sangu. Nah, terus saya terjemah dalam bahasa yang sekarang, wa ta'ahhubi, dan menyiapkan bekal lidaril qaror, ya, untuk kampung keabadian. Al-qaror kampung, lidaril ini darun, ini kampung, lidaril qaror untuk kampung keabadian. Kalau ini kan masih adar biasa, kita ini masih dunia. Wal khadari lan wedi, atau takut, mimma dari apa, yushituhu, yaitu kang membuat sapa Allahu ing murka. Wa yujibulan diwajibaken gawa sangu utawa bekal darul bawari ing kampung kebinasaan. Nah, ini kampung kita ini kampung kebinasaan. Nyatanya kita mati. Mati kena penyakit, kena virus, ya, kena bakteri. Itu kan cuman sebab musabab. Makanya wa yujibu lan den wajibaken gawa sangu utawa bekal darul bawari ing kampung kebinasaan. Kita diwajibkan membawa bekal hari ini untuk hidup nanti di darul qaror, ya. Wal muhafadzati, dan melindungi diri, ya. Wal muhafadzati lan ngrekso, utawa bahasa Indonesia ini melindungi diri, ala zalika ing atase mengkono-mengkono, ala zalika pada semua itu. Taghayyuril ahwali, yaitu perubahan keadaan. Seperti sekarang ini yang kita alami sudah disebutkan Imam Nawawi di tahun 600 Hijriah, sekarang 1400 Hijriah. Berapa lama ini? Ya, Imam Nawawi sudah mengatakan ma'ataghayyuril ahwali, sartane perubahan keadaan. Zaman kita ini lihat keadaan perubahannya sudah luar biasa, ya. Wal atwari, lan perubahan zaman. Zaman kita ini sudah berubah, harus kita menyadari. Ini Allah berikan isyarah mau berubah. Ahmadu muji sapa ingsun hu ing Gusti Allah. Ahmaduhu, aku memuji Allah. Ablagho hamdin, dengan sangat, ya, ablagho dengan sangat, hamdin pujian-pujian, memuji Allah dengan sangat memuji-muji. Wa azkahu, dan menyucikan pujian-pujianku, ya, memuji dengan Allah dengan melebih-lebihkan pujiannya. Wa azkahu, dan menyucikan pujiannya. Jadi artinya pujian yang suci itu pujian tanpa tendensi, tanpa embel-embel, tanpa udang di balik batu. Orang dulu kalau muji Allah ya muji temenan. Orang muji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, karena melihat fadilahnya banyak membaca istighfar, dilancarkan rizkinya. Itu berarti tidak memuji wa azkahu. Nah, berarti muji ini dengan
tendensi. Wa asmalahu lan melebih-lebihkan pujiane. Diomongi pujian cukup ping 100 tambah ping 1000 dilebih-lebihno. Wa anmahu dan memperbanyak pujiannya wis sampai lali dengan memujinya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Diajari ulama terdahulu kalau habis sholat baca hamdalah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 33 kali ya dikai 3333. Enggak hanya diambil nilai yang terpendek 33 ben cepet ya. Wa asyhadu lan muji sapa ingsun. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun. Wa asyhadu dan saya bersaksi alla ilaha yang ora ana pangeran iku maujud. Alla ilaha dan tidak ada Tuhan illallah kejaba Gusti Allah, tiada Tuhan selain Allah. Al-barru yaitu zat kang selalu berbuat baik. Al-barru yaitu zat kang selalu berbuat baik. Al-karimu yaitu zat kang mulya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Al-barrul karim yaitu zat yang selalu berbuat baik dan mulia. Ar-raufu yaitu zat kang welas ya. Ar-rahimu zat kang asih, yaitu Tuhan yang maha memiliki belas kasihan. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun, saya bersaksi anna Muhammadan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad. Anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu yaiku mangkawulane Gusti Allah. Iku abduhu hamba Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Wa habibuhu lan kekasih Allah. Wa khaliluhu lan kesayangane Allah. Habib, Khalil. Perbedaannya ya siji kekasih, yang siji kesayangan. Ya beda-beda tipis, tapi memang ada perbedaan antara kekasih dan kesayangan. Al-hadi yaitu zat kang membimbing ila al-hadi yaitu kang membimbing ya, bukan zat yang membimbing karena Nabi Muhammad. Al-hadi yaitu yang membimbing ila sirotin pada jalan mustaqimin yang lurus, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Al-hadi yang membimbing ila siratim mustaqim pada jalan yang lurus. Wadda'i dan mengajak ila dinin maring agama. Wadda'i yang mengajak ila dinin pada agama. Qawimin yang lurus, agama yang lurus. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Salawatullahi yaitu rahmat ta'zimi Allah, wa salamuhu lan keselamatane Allah alaihi tetep ing atase Kanjeng Nabi. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Kurang lebihnya kalau terjemah bebasnya seperti itu.
wala sairin nabiyina lan ing atase sekabehane para nabi ya. Wala dan kepada sairin yaitu semua an-nabina para nabi. Sairin itu semuanya. Wala sairin nabiyina dan kepada semua para nabi. Nah, ini sudah semua ditambahi para nabi. Nabi yang kita kenal dan wajib diimani 25, padahal jumlah nabi hampir 360.000. Wa ali kulin, wa ali keluarganya ya. Wa ali kulin dan setiap keluarganya para nabi. Wasairis solihina dan semua orang-orang soleh ya. Amma ba'du, ingat-ingat ya, ketika ulama terdahulu menulis amma ba'du itu demikian kalau terjemah bebasnya. Tapi yang dimaksud adalah amma ba'du, adapun setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat. Itu yang dimaksud dengan kata-kata amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, faqad qala ikut teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala. Faqad qala mongko iku teman-teman dawuh ya sapa Allah Ta'ala. Sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah, dan telah berfirman Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Wa ma khalaqtul jinna, bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah Ta'ala, mongko iku teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Wa ma khalaqtu, wa malan ora khalaqtu nyiptakake sapa ingsun. Wa ma khalaqtu dan tidak kami ciptakan, tidak aku ciptakan. Ama khalaqtul jinna wal insa, iku mang jin lan menungso. Illa liya'budun, illa kecuali to angeng liya'buduna, padha ngabdi sapa jin lan setan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, wa ma khalaqtu dan tidak aku ciptakan al jinna wal insa, yaitu jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Ma uridu, ma ora uridu karep sapa ingsun. Ma uridu aku tidak ingin. Makanya kalau beli paket nomor ada misalnya uridu, ya ini bahasa Arab, uridu aku mau ya. Yang punya paket Indosat uridu, dulu itu saya baca ejanya kan Inggris, ini bacanya uridu, tapi beredar di Indonesia produknya. Ini apa maksudnya? Kalau itu saya maksudnya itu kan dalam bahasa Arab uridu aku mau. Jadi IM3 uridu, IM3 yang ku mau. Nah inilah uridu bahasa Arab, tapi ditulis dengan ejaan Inggris. Indonesia kayak aneh ya, kalau ditulis uridu langsung paham, oh uridu. Ma uridu, ma ora uridu karep sapa ingsun, aku tidak ingin minhum, ya kumang saking jin lan menungso, min rizking saking rizki. Wa ma uridu lan ora karep sapa ingsun, ayut imuna ing yen to aweh manganan, ya kumang jin
lan menungso. Saya tidak menginginkan dari mereka rizki, dan saya tidak menginginkan makanan dari mereka. Wahada lan utai kemang ayat tasrihun menjelaskan. Ayat ini menjelaskan bi annahum kelawan setuhune kemang jin lan menungso. Ayat ini menjelaskan bahwa sungguhnya jin dan manusia iku khuliqu diciptakan jin lan menungso lil ibadati karena untuk mengabdi. Kenapa tidak diterjemahkan menyembah? Kalau menyembah nanti identik dengan sesembahan. Jadi kalau mendatangi Allah ibadah harus membawa sesajen. Makanya ini saya terjemahkan mengabdi. Kalau menyembah berarti nggak mau takir, nggak uyah kembang, sajen. Makanya ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun artinya mengabdi, bukan menyembah. Lil ibadati krana ngabdi, ya, untuk mengabdi. Wa haqqa alaihim, wa haqqalan hak bener. Wa haqqa mongko iku bener alaihim ing atase jin lan menungso. Apa al-i'tina'u, yaiku mang memperlihatkan al-itina'u, yaiku mang memperlihatkan selayaknya bima kelawan sesuatu khuliku, yaitu semua yang diciptakan Allahu padanya, yaitu maring jin, setan, jin lan menungso. Fa haqqa monggo iku hak alaihim ing atase jin lan menungso apa al-ihtina'u, yaitu mang selayaknya, ya, atau memperlihatkan bima kelawan barang huliku kang diciptakno kabeh lahu padanya, itu kembali kepada jin atau manusia. Wal i'radu lan melengos utawa berpaling, anhutu zid dunya saking tipu dayane dunya, ya, anhutu zid dunya an saking hutu tipu daya ad-dunya yaiku dunya. Bizzahadati kelawan bersikap zuhud, ya, zuhud. Anhutu zid dunya saking tipu dayane dunya, bizzahadati kelawan sikap bersikap zuhud. Fa innaha mongko setuhune kumang dunya, fa innaha mongko setuhune dunya, fa innaha sesungguhnya dunia iku darunafatin, yaiku kampung kang bakal rusak. Itu namanya darun nafat, ya. Fa innaha mongko setune kumang dunya iku darunafatin, iku darunafatin, yaiku mang kampung kang bakal rusak.
La makhalu ya kumang duduk papan panggonane. Ikhladin ya kumang keabadian. Dunia ini adalah kampung yang bakal rusak. La makhalu ikhladin ya, bukan tempat keabadian. Maka kita harus ingat bahwa dunia akan rusak. Wa markabu uburin, wa markabulan iku mang kendaraan, alat transportasi ya. Uburin untuk melintas. Jadi harta yang kita miliki, dunia yang kita miliki harus kita jadikan kendaraan untuk melintasi dunia menuju akhirat. Contohnya kalau kita punya harta, punya ilmu ya diamalkan, jangan disimpan sendiri. Nah, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang gak diamalkan sama dengan pohon yang tidak berbuah, kering kerontang. Semakin diajarkan semakin pintar, semakin banyak pengetahuan yang muncul. La mangzilu kuburin, la mangzilu yaitu bukan tempat kuburin bersenang-senang atau tempat kesenangan. Jadi ini bukan tempatnya orang hedonism ya, tinggendengi dunyo banget-banget. Dunia tetap kita kuasai, tapi jangan kita dikuasai oleh dunia. Ini konstruksi berpikirnya, dunia harus kita kuasai, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh dunia. Wa masra'u infisomin, wa masra'u dan jalan infisomin yaitu keterputusan. Makanya kita ketika berjalan di dunia sampai garis finish dinamakan sekarat. Berasal dari bahasa Arab sakarot, sakaratul maut, yaitu garis perlintasan antara dunia dan akhirat. Nah, itu bahasa Inggrisnya di borderline, garis batas. Itulah sakarat, dinamakan sakaratul maut. Wong Jawa karena alasan sakaratul maut angel sekarat. Terus identik dengan orang sekarat mesti kejet. Wong piye wis sekarat. Wis sekarat kejet padahal artinya sakaratul maut itu garis batas antara hidup dan kematian. Nah, orang Jawa wis pokoknya diterjemahno sekarat namanya. Nah, wa masra'u infisomin yaitu dan jalan keterputusan. La mautinu yaitu duduk tempat. Dawamin yaitu kelanggengan. Kita ini hidup di dunia persis HP. Itu kan sama tukang insinyurnya, ahli teknologi industri sama produk. HP ini dipakai nggak dipakai, kalau life cycle-nya itu sudah 7.000 jam mesti mati. Lampu listrik ini kan kita digaransi setahun, digawe nggak digawe ternyata setelah hari garansinya habis, setelah 1 hari berikutnya baru mati. Waduh, wis dihitung, ate ngeklaim garansinya nggak bisa karena udah dihitung sama tukang insinyurnya. Orang teknik industri sudah pinter, digaransi 1 tahun, tetapi pas dinyalakan pertama sampai nyala yang terakhir mati itu sudah dihitung kira-kira sekian tahun, sekian jam berarti dapatnya sekian. Lampu awet ya mergo gak digawe blas, makanya garansinya kan mundur. Dipakai gak dipakai, ketika waktunya life cycle-nya itu habis ya habis, putus. Contohnya seperti lampu ini, kita sama. Walaupun menjaga kesehatan luar biasa, wayai mati tetap mati walaupun kondisi sehat. Walaupun nggak pernah menjaga kesehatan, kejet-kejet di atas kasur, kalau belum mati ya nggak mati-mati walaupun kena COVID.
Jadi kembang bayam, nggak mati-mati. Masih gak diramut anak putune tetap nggak mati karena belum jatahe mati. Maka yang namanya mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano itu oleh ulama ahli tasawuf itu hanya sebagai imajinasi sehat, tapi ya nggak sehat beneran. Orang yang setiap hari olahraga, setiap minggu sepedaan, contohnya artis-artis yang luar biasa, kayak baterainya tak ya tok. Ada yang mati di atas panggung ketika membaca Quran ya. Itu di acaranya Bu Khofifah dulu itu ngaji plek ya wis saya baterainya tak nang gunung. Enggak bisa diolah lagi ya. Makanya dijelaskan oleh Imam Nawawi la mautinu dawamin, ini bukan tempat kelanggengan. Falihadza mongko tawi iki iku dawuh karena maka ini yang namanya wejangan dawuh tadi dari depan ya. Min ahliha humul hubbatu, min ahliha dari ahlinya, hum yaitu mereka, iku al-ubadu ahli ibadah. Sing mampu ngrungokno wejangan iki mang ya sejatine mung ahli ibadah. Ahli teknologi ya belum tentu wong nyatane bapak kiai kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain jejer-jejer ya gak iso maca karena tidak tercatat di dalam bukunya humul ubadu. Bukan menyindir, tapi ini memang sudah ditulis oleh Imam Nawawi sejak tahun 600 Hijriah. Kanal aiqadu min ahliha humul ubad. Jadi ini untuk membangkitkan mereka yang ingin menjadi ahli ibadah. Kalau ahli urban and development planning ya nggak bisa gitu loh. Jadi ini kalimatnya kanal aiqadu min ahliha humul ubad. Kalau ahlinya urban and regional planning tapi punya aiqadu min ahliha humul ubad bisa ya. Yang dimaksud ini adalah orang-orang yang ahli apapun tapi memiliki keinginan untuk menjadi ahli ibadah dulu. Nah, hakikatnya kita menjadi ahli apapun, merencanakan ini indah-indah ya ora iso nikmati wong liya. Gawekno bandara api-api sing mibar-miber ya wong liya. Ya. Kita naik pesawat paling ya berapa kali setahun. Bikinkan orang pelabuhan mewah-mewah megah-megah sing nyebrang-nyebrang ya wong liya. Tapi kita punya keinginan diniati bangun bandara, tujuannya adalah lil ibadah. Ben wong-wong iso nang lunga haji dengan enak. Orang nyebrang dengan enak. Kalau tujuan kita lil ibadah, selama bandara, selama pelabuhan itu masih ada, berarti kita mendapatkan pahala. Tujuannya mung honor, ya oleh honor, ora oleh pahala. Maka nanti kita diniatkan semua lil ibadah, urusan honor kan urusan dunia profesionalisme kita, dihonori orang, dihonori pemerintah. Tapi tujuannya walaupun mengerjakan pekerjaan pemerintah adalah lil ibadah ya. Diniati wong bawean cek iso setiap hari ke Gresik, wong Madura setiap hari ke Surabaya. Wa aqla wa aqalun nasi, dan orang-orang yang berakal. Ini kalau nggak cerdas ngaji begini bisa akeh munting. Ngapunten Mbak, kalau dari siap ngaji Mbak, ngajinya kelas berat ya. Padahal ya ora berat kok kata-katanya ngono. Tapi memang kalau nggak ahli akademisnya rendah, ya ngaji begini ya keplas.
Fiha ing dalem donya humuz zuhadu, mereka adalah ahli zuhud, ya, mampu bersikap zuhud, punya harta tapi tidak menyombongkan hartanya, punya apa-apa tidak menyombongkan, katakanlah punya kelebihan di sisi akademis, ya kita nggak menyombongkan keilmuan. Qala Allah Ta'ala, qala wasdawu sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah Ta'ala telah berfirman, innama mathalul hayatid dunya, innama sesungguhnya setuhune masalul hayatid dunya utawi perumpamaane kehidupan dunia iku kama in kaya banyu udan angzalna kang wis nurunake ingsun banyu udan minas samahi saking langit, ya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit. Fahtalato mongko campur atau timbul bihi, yaitu dengan air nabatul ardi, opo nabatul ardi yang memang tumbuh-tumbuhan bumi, mimma saking barang, ya, sesuatu yakulu kang podo mangan sapa annasu menungso wal anamulan binatang ternak. Jadi walaupun hujannya deras, kalau tanahnya nggak subur pun juga nggak keluar tanamannya. Walaupun bijinya itu biji yang paling unggul, ditanam di tempat yang nggak bagus juga nggak akan muncul hasil yang baik, ya. Makanya apapun tergantung dua hal, bibit bobot lan BPT. Hatta idza akhadat, hatta sehingga idza akhadatil ardu, apabila, ya, sempurna apa al ardu ya kumang bumi, zukhrufuha yaitu ing keindahane bumi. Oke, mari udan tukul jujuan macam-macam jadi indah. Wa zayyanat lan berhias apa iku mang bumi. Wa dhanna lan mengira sapa wong, wa dhanna lan nyangka sapa ahluha yaiku mang penduduk bumi, ya. Qadiruna pasti menguasai alaiha ing atase bumi. Contohnya orang-orang kan ahli pertanian dipikir tanamannya bagus ya, no, ini olah pikir saya, sisi penelitian saya gini akhirnya jadi gini, semongko iso gedene sak gunung. Allah menyindir itu, wa dhanna ahluha annahum qadirun. Mereka menyangka itu otak-atik teknologi mereka, padahal ya bukan, itu karena sudah ada kekuasaan Allah di sana. Ketika dibeginikan sama orang nanti akan tumbuh gini, sudah disiapkan oleh Allah. Cuman kita ilmuwan kan mengotak-ngatik supaya gini. Contohnya gini, di zaman kecil saya tanaman padi itu panen kan setahun sekali. Terus saya mulai lulus SD jadi 6 bulan sekali, sekarang jadi 3 bulan sekali. Nah, padinya dinamakan orang dulu kan padi genja. Nah, terus berubah nama jadi hibrida. Kelapa dengan alih teknologi jadi hibrida malah dimakan kuawung, entek. Ya, kemarin saya ke Blitar itu takziah, ternyata ya habis itu kelapa. Jagung, dulu kita setiap menanam jagung panen, diambil jagung yang lain yang bagus-bagus, digantung-gantung di kandang kerbau, itu bisa dipakai benih yang tahun berikutnya, tanam berikutnya. Sekarang kan tidak bisa, karena sudah dipotongi oleh ahli-ahli pertanian. Nah, kata Allah, annahum qadirun, mereka menyangka itu keahliannya mereka. Tapi sekarang yang didapat apa? Yang didapat ketika dipermainkan begitu tumbuh-tumbuhan haknya Allah, setiap menanam jagung jadi putihan,
Lek putin kecili enak wis gak usah diterusno. Ngertine putin karek buah wis kadung keluar biaya yang banyak. Maka ini mereka harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Alaiha ing atase bumi ataha kang teko ha ing bumi ya. Iku mang amruna adab kami. Makanya Allah menurunkan adab jagungnya dadi putihen. Terus ngombe gula, ya, tebune diotak-atik karo wong-wong ngombe gula dadi diabetesen. Itu kan adabnya Allah yang diturunkan. Tapi enggak merasa. Wah, iki nyalah no tebu padahal karena diotak-atik tebune akhirnya jadi adab. Amruna lailan, datangnya malam. Dulu yang namanya pisang itu menyehatkan, tapi sekarang makan pisang tidak sehat. Karena apa? Pisang masih hijau. Dek, Mas, sampean pengen kapan gawene pisang? Besok acaranya, tapi jangan khawatir. Nanti sampean ambil sore sudah kuning-kuning ini. Wah, ternyata disemprot minuman ekstra jos. Ya, bisa kita hidangkan, tapi kita diadab Allah. Pada ujungnya makan pisang tidak sehat, mencret, diabetes. Nah, ya harus sadar ini dawuhnya Allah, bukan dawuh saya. Amruna lailan, bengi mulai kroso nguyah nguyuh. Waduh, saya kena prostat. Ini adabnya Allah datang. Au naharon utawa siang ya. Faja'alna mongkon dadekake ingsun ha ing umang bumi khosidan seperti tanaman yang sudah disabit istirit. Khosidan seperti tanaman yang sudah disabit. Ka'alam tagna, seakan-akan lam ka'alam, seakan-akan belum pernah tagna, yaitu tumbuh bil amsi kelawan ing dalem dina wingi. Seakan-akan ini belum pernah ada. Nah, makanya teknologi pertanian munculkan yang baru-baru seakan-akan belum ada. Dulu sudah ada, gitu loh. Kadzalika, ya, kaya mengkono demikianlah nufassilul ayati, yaitu kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi yatafakkarun, kepada orang-orang yang punya pikiran smart. Lek goblok diomongi ya ora paham. Makanya Allah dawuhnya liqaumin, marang kaum. Ya, bahasa kita ya orang-orang. Kaum itu kan yang ditunjuk Allah liqaumin, berarti orang-orang yang profesional. Liqaumi yatafakkarun, yang punya daya fikir yang cerdas. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ayatu utawi mang ayat wal ayatu utawi mang ayat fi hadzal makna ing dalem semakna iku katsiratun akeh. Ayat-ayat yang semakna dengan ayat itu di Al-Qur'an banyak. Walaqad ahsana, lan teman-teman bagus sapa alqailu, walaqad ahsana lan dan sungguh-sungguh tepat atau bagus sapa alqailu, yaiku mang pujangga, dawe pujangga. Kalau di kita kan ada dawe pujangga ana ing tahun kembar, ya, langgar bubar masjid korat karit, itu kan dawe pujangga, bukan dawe ulama, ya. Ka'bah ora ka'ambah itu bukan dawe ulama tapi dawuhnya pujangga. Inna lillahi,
Inna satungune lillahi kulillahi, yaiku mang kagungane Allah. Sesungguhnya Allah memiliki sopo ibadan, yaiku mang hamba futonan kang cerdas atau smart. Futonan, sesungguhnya Allah memiliki hamba yang smart. Futonan artinya cerdas. Tolaku kang nolak sopo hamba, ya. Tolaku mereka menolak ad-dunya ing dunya, menolak dunia. Wa khafu krana wedi sapa iku mang hamba al fitana ing fitnahnya dunia. Allah memiliki hamba yang cerdas, mereka menolak dunia. Wa khaful fitana, karena takut dengan fitnahnya dunia. Ya contohnya, kita di lemari punya baju berapa? Apa setiap hari dipakai kan ya enggak. Nanti di akhirat ditakoi, bajumu kok wakeh? Geopo? Nah, dihisap satu persatu. Sepatumu kok wakeh? Nah, geopo? Mulai sepatu nih, celono nih, jam tangan nih matching geopo. Dan niki kalau rapat nang kementerian Gusti, niki nang provinsi, dan niki nang kabupaten kota. Jawaban saya nanti gitu kalau ditanya Allah. Iya po. Ini kalau saya rapat di kementerian, ini ke provinsi, ini kabupaten kota, lagi karo arek-arek ngopi. Nah, jadi ini kata pujangga, innalillahi ibadan futona, talaqud dunya wa khaful fitana. Ya, harus ngerti ya. Ingat, kita punya baju lebih dari 10 setel masing-masing di lemari. Nanti harus jadi hamba Allah yang cerdas ketika ditanya, kowe kok duwe iki ge apa? Oh nggih, niki riyen kula gawe ngeten. Nah, niki riyen gawe ngeten, lek gak iso jawab ya dikaplok mek malaikat. Nadhuru kang padha ningali merenungkan sapa hamba iku mang fiha ing dalem donya. Falamma amilu mongko tatkalane ngerti sapa hamba, ya ketika kan guru ngerti, ya kan mulai ngerti. Annaha stunin donya laisat dudu li khayyin yaiku mang kanggo kehidupan watona kang abadi. Kalau sudah tahu bahwa dunia ya, ini bukan kehidupan abadi. Makanya kadang-kadang kita melihat orang itu sudah punya mobil Alphard, duwe ribbon, duwe off-road, malah duwe mobil macam-macam. Ketake Gusti Allah iki Alphardmu ben kok apa nang donya. Damel gaya-gayaan Gusti. Oh berarti kowe bersaing karo aku nang donya tibake. Gitu. Di mobil siji ae cukup. Nah, ngene iki siji gak usah gonta-ganti. Di mobil Innova karo Panther. Innova didamel ten Surabaya, Panther gawe nyili jamaah. Nah, kan jawabannya jelas. Hisabnya jelas. Makanya nadharu setelah kalau mau beli apa-apa menguasai dunia harus merenungkan dulu. Aku nang donya ning ngene, nang akhirate kudu iso jawab gitu. Ya kan? Fala ma'amilu annaha laisat li khayyin watona. Ja'aluha mongko nganggep sapa iku mang hamba-hamba ing donya lujatan sebagai samudra ya. Watakhudhu dan mereka menjadikan dunia itu solihal a'mal, yaitu sebagai amal soleh. Jadi ketika menguasai dunia, kita mau rekreasi kemanapun, touring, traveling dan sebagainya, karena lisolihil a'mal fiha, di dalam dunia itu sufuna, yaitu bahtera. Kita kan contohnya gini, kita pergi ke satu tempat, katakanlah ke Kawah Ijen, nah boleh refreshing, yang gak oleh pahala. Saya mau
refreshing, ya, saya mau melihat keindahan ciptaannya Allah ke gunung. Di sana ada yang namanya Gunung Ijen. Oh, di sana ada kawah ijen. Tujuannya kita adalah melihat keindahan dan keagungan ciptaan Allah, ben gak salah. Refreshing, tujuannya refreshing, tiba sore-sore ditemoni medi gendruwo, tujuannya refreshing, orang tujuannya melihat keindahan ciptaan Allah. Boleh kita touring kemana-mana silahkan, tapi karena sudah ngaji, diniati ya Allah, saya mau ke Kawah Ijen untuk melihat keindahan ciptaanmu dan keagunganmu yang ada di sana. Loh, bedane tukang insinyur sing ngaji karo ora ngaji, ya. Ini paham nggih? Walaupun touring itu tetap solihal a'mal, yaitu menjadi amal yang soleh. Makanya Allah itu di Al-Quran itu menyebut ulul albab, ulul albab atau ulil absor atau ulin nuha. Apa sih dinamakan ulul albab? Ana Gus Ulil Absor Abdallah kadung terkenal. Apa sih artinya? Ulul albab itu begini, kalau diterjemah bahasa Indonesia di KKBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu cendekiawan. Kalau ulil absor itu orang yang memiliki penglihatan yang berlipat-lipat, berlapis-lapis, ya. Jadi ulil albab itu orang yang memiliki pengertian atau pengetahuan yang berlapis-lapis. Makanya al-alim al-alama pinter-pinter banget gitu loh. Wis di atas jenius. Kalau ulil absor, orang yang memiliki penglihatan mata batin dan mata dohir itu, ya, yang berlapis-lapis, iso ndelok dohir, iso ndelok batin. Ulin nuha adalah orang yang memiliki akal yang sehat. Wah, mau iki aku menggo korupsi. Nah, itu namanya ulin nuha. Contohnya begini. Kita sekolah S1, insinyur, sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan lain-lain, pokoknya sarjana. Terus sekolah lagi S2, magister, master. Terus kita kan jadi pejabat. Nah, seorang sarjana atau master menjadi pejabat, ya, inilah disebut ulul albab. Ya, ulul albab. Mergo wong wis pinter sampai duwe jabatan namanya ulul albab. Tetapi ketika dia berkorupsi bukan lagi menjadi ulul albab. Ternyata goblok. Oleh Allah tidak disebut lagi menjadi ulul albab. Katakanlah jadi bupati, wali kota, gubernur sampai presiden, awal masa jabatannya sampai terakhir dia tidak pernah korupsi dan sebagainya, itu dinamakan ulul albab. Seorang ulama yang memiliki pengetahuan batin, pengetahuan zahir berlapis-lapis, tapi ketika dia korupsi dan bermaksiat, mau nerima uang sogokan dan sebagainya, bukan lagi dinamakan al ulama warasatul anbiya, karena ini bukan ulul absor lagi, ya. Terus ulin nuha, contohnya begini. Kalau ulin nuha, seorang ahli teknologi, ahli farmasi, ahli kedokteran, mereka ini semuanya disebut ulin nuha. Tetapi pengetahuan mereka menyalahgunakan keilmuannya, ya, membuat senjata untuk membunuh sing ahli teknologi, ahli kedokteran farmasi membuat senjata biologis untuk membunuh, membuat virus dan sebagainya, bukan lagi disebut ulin nuha. Okay. Jadi ini perbedaan ulul absor, ulil absor, okay, ulul albab, ulin nuha. Kalau ada anak dinamakan bapaknya ulul absor atau ulil absor, oh berarti bapaknya pengen anak tadi wong pinter sing berlipat-lipat kepandaiannya. Kalau ulil absor yang mempunyai kepengetahuan zahir batin yang berlipat-lipat atau berlapis-lapis.
Ulin nuha juga sama, orang yang memiliki kepandaian yang berlapis-lapis tapi dia tidak mau kepandaiannya itu untuk maksiat. Dikei kepandaian jadi seorang ahli farmasi, ahli teknologi. Teknologi akhirnya bikin senjata, bikin bom. Ahli farmasi, ahli biologi, akhirnya bikin virus. Ya akhirnya bukan menjadi ulin nuha, batal ulin nuhanya oleh Allah. Ya. Selanjutnya faidza kana khaluha, faidza kana tatkalane ana wong khaluha yaiku mang kondisine dunia. Ma wasaftuhu ma ing apa wasaftuhu yaiku mang sifat-sifat tedonya. Wasaftu nyifati sunu ing dunya ya. Terus bagaimana keadaan dunia seperti sekarang ini? Wa khaluna lan keadaan kita sekarang, wa ma khuliqna lahu, wa ma khuliqna wama dan sesuatu khuliqna diciptakan na kanggo kita, jadi diciptakan untuk kita, lahu yaitu dunia, ma qaddamtuhu iku ma sesuatu qaddamtu kang disiake sapa sunhu ing donya ya. Saya ciptakan dunia ini untuk manusia semuanya. Allah menciptakan dunia ini untuk kepentingan kita dan kebahagiaan kita. Tapi ternyata banyak orang yang menyalahgunakan ilmunya, menyalahgunakan kekuasaannya, ya menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kepandaiannya. Jika ilmu farmasi, tabah gawe obat koplo lah, itu kan bukan disebut lagi ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Fakhakun maka iku hak atau seharusnya alal mukallafi ing atase setiap wong mukallaf ya, yang sudah akil balik, yang ngerti hukum iso bedakno apik elek, ayat haba ing yen to berjalan binafsihi kelawan awake dhewe atau dengan segala kemampuannya. Orang yang sudah seperti kita ini mukallaf, kita berjalan dengan segala kemampuan, madhabal akhyari yaitu jalan orang-orang yang pilihan, orang-orang terpilih ya, orang-orang pilihan Allah. Makanya lihat dawuhnya adalah dawuhnya orang-orang yang pilihan Allah. Ya seluka kang berjalan maslaka ulin nuha ya. Masluka yaitu berjalan atau meniti maslaka ulin nuha yaitu mengikuti jalan orang-orang yang cerdik. Cerdik tidak mau menggunakan ilmunya kepada arah maksiat, wal absori dan orang-orang pandai. Maka ini bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan orang-orang yang cerdik pandai. Kalau yang sering saya dengarkan mengucapkan para hadirin hadirat, para cerdik pandai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini Ustadz Was mesti cerdik pandai, karena dia orang Melayu ya, orang Sumatera. Kalau orang Jawa bukan cerdik pandai, orang sepuh, bini sepuh, aji sepuh, nah itu ya, punya gaya sendiri-sendiri. Wayasluka lan melaku atau berjalan maslaka ulin nuha yaitu mengikuti jalannya orang-orang cerdik, wal absori lan orang-orang pandai. Wayata'ahaba lan berbekal sapa mukallaf lima pada sesuatu lima asyartu yaitu saya gambarkan ilaihi kepada mukallaf. Maka mukallaf harus berbekal dengan sesuatu yang sudah saya gambarkan tadi, kata Imam Nawawi. Wayah
tama dan harus memperhatikan siapa mukallaf lima pada sesuatu nabbahtu, yaitu sesuatu yang sudah nabbahtu kang wis ngelingaken sapa ingsun, yaitu apa yang sudah saya peringatkan atau peringatanku alaihi kepadanya, yaitu mukallaf. Ya, dawuh-dawuh tadi diingat-ingat sebagai peringatan dan pelajaran dari Imam Nawawi. Kayaknya di zaman Imam Nawawi ya kondisi hampir serupa dengan kita. Wa aswabu tariqin, wa aswabu utawi sak temen-temene, wa aswabu tariqin saya kumang sak temen-temene dalan lahu bagi mukallaf fi dzalika ing dalem iki mang, ya. Yaiku wa arsyaduma, yaiku sebenar-benarnya sesuatu yaslukuhu minal masaliki. Yasluku yaitu menapaki siapa mukallaf minal masaliki, yaitu beberapa jalan. Seorang mukallaf kayak kita harus menapaki beberapa jalan. Jadi jangan satu jalan. Kayak contohnya gini, kalau ada penyekatan, kalau nggak tahu banyak jalan ya akhirnya mundur balik. Nah, sebagai mukallaf harus tahu banyak jalan. Ya aku nglakoni ngene dosa piye carane tobat, kan padha karo gitu. At-ta'attubu yaiku mang iku norma-norma, ya kudu ngerti dalan, ya kudu ngerti norma-norma, rambu-rambune nek dalan. Terus ana tulisane iki jaman wis angel, ngeyel keplaki. Nah. Kan banyak itu kekerasan verbal seperti itu di zaman sekarang. Mereka tidak sadar yang ditulis-tulis itu merupakan kekerasan verbal. Kekerasan sekarang tidak hanya ngaplok aja. Kata-kata itu ya kekerasan. At-ta'attubu iku at-ta'attubu yaiku nang norma-norma bima kelawan barang soha yang baik. Jadi norma-norma yang kita ikuti norma yang baik bima soha, bima kelawan barang soha kang baik. An-nabina saking nabi kita yaiku Nabi Muhammad. Norma yang baik an-nabina saking nabi kita. Sapa sayyidil awalinya, yaitu sayyidil awalina, junjungan generasi pertama awalin, wal akhirina, yaitu junjungane generasi terakhir. Wa akroma lan mulyaake as-sabiqina maring wong-wong kang terdahulu, wallahikina lan orang-orang yang suatu kemudian. Jadi kita itu harus menghormati orang-orang terdahulu. Kenapa? Kita nggak mungkin kenal Riyadhus Shalihin kalau bukan orang terdahulu. Makanya jangan gampang ngenyak-ngenyak wong biyen kan goblok-goblok, enggak gitu. Kita tahu ini tahu itu ya orang terdahulu, nggak ujuk-ujuk tahu. Makanya kalau orang-orang berdoa itu kan mendoakan orang-orang terdahulu, wasabiqunal awwalin. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Shalawat dan salamnya Allah kepada Nabi wa ala sairin nabiyina, dan kepada semua para nabi. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Allah taala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu yaiku mang gotong royong sira kabeh 'alal birri ngatasi kebajikan wat taqwa dan ketakwaan. Kalimat ayat ini sangat terkenal di masyarakat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang ngejak kerja bakti koncone kan gitu dalile ta'awanu 'alal birri
wattaqwa. Marilah bergotong royong pada kebajikan dan ketakwaan. Waqad soha lan bener-bener sohe hadis sohe an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Rasul annahu setuhune Rasul sesungguhnya Rasul qala usdawuh atau bersabda wallahu ta'wi Gusti Allah iku fi aunil abdi ing dalem senantiasa menolong seorang hamba. Makanal abdu selama hamba fi auni akhihi ing dalem selama hamba mau menolong saudaranya. Sama nak nulung wong kuwi padahal wong kuwi ngrugeno karo sampean lho Mas. Lah aku kan gak mandang gregetno ya ben. Nah, karena wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah menolong kita selama kita mau menolong saudara kita. Ya toh? Ya ben urusan deka balas apik air susu dibales air aki ya enggak apa-apa. Yang kita harapkan hanya pahala dan ridhonya Allah. Ya ndelalah wong sing gitu-gitu kan mesti dijongkrokno dhewe karo Gusti Allah. Wa annahu qala lan stune Kanjeng Rasul mangkala dawuh man utawi sapane wong barang siapa dalla ala khairin ya dalla nuduhake menunjukkan ala khairin ing atase kebagusan kebaikan falahu yaiku mang baginya mislu ajri fa'ilihi mislu utawi ya, merkoleh ajri fa'ilihi mendapatkan pahala orang yang melaksanakannya. Ya, kita ngasih tahu orang ternyata orang mau melaksanakan ya kita dapat pahala selama orang itu melaksanakan apa yang kita sarankan. Wa annahu qala wa annahu sallallahu alaihi wasallam lan sunne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh man utawi sapane wong da'a ngajak sapa ila hudan maring petunjuk kana lahu kanggo wong ya minal ajri yaiku mang ganjaran mislu ujuri man yaiku sebanyak ganjarane wong tabi'ahu kang melok sapa wong ya orang yang mengikuti mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya la yang khusu mongko tanpa mengurangi apa dzalika mengkono min ujurihim saking ganjarane wong sing nglakoni. Jadi kita diberi imbalan Allah sebanyak pahala orang itu tanpa mengurangi haknya orang yang melaksanakan amal ibadah tadi. Ujurihim syai'in yaitu mang sesaian sesuatu ya sedikit pun. Wa annahu qala li aliyin wa annahu lan setune Kanjeng Rasul qala dawuh li aliyin marang Sayyidina Ali la yahdiya seandainya yahdiya memberi petunjuk sapa Allah saumpama ya paring pituduh sapa Allah bika maring sira ya sapa rajulun yaiku mang bika karnamu ya sapa rajulan ing wong lanang wahidan kang siji iku khairun luweh bagus laka bagimu min khumrin na'ami yaiku mang daripada unta berwarna merah. Jadi kita memberikan petunjuk pada orang ya karena Allah, pada seseorang karena Allah itu satu saja ya itu nilainya lebih baik daripada unta berwarna merah.
Karena di zaman Nabi yang rojo koyo berwarna merah itu yang paling mahal. Kalau sekarang ya mungkin wahidin khairun laka min alpat. Nah, lebih baik dari nilainya alpat. Ngajak kebaikan, memberikan petunjuk. Ya. Faro'aitu mongko ningali sapa ingsun. Artinya faro'aitu maka terpanggil saya terpanggil an ajma'a yen to ngumpulake ya, ayajma untuk mengumpulkan mukhtasaron ing kitab kompilasi ya, mukhtasar ya, saya ingin mengumpulkan dari beberapa kitab menjadi satu kitab. An ajma'a yen to ngumpulake mukhtasaron ing kitab mukhtasar to ringkesan utawa kitab kompilasi minal ahadisi saking pira-pira hadis as-sahihati kang sahih mustamilan yang berisi panduan. Jadi Imam Nawawi ingin mengumpulkan hadis yang berjilid-jilid itu jadi panduan yang kecil ini itu supaya orang gampang memahami. Contohnya kalau kita membaca hadisnya Imam Bukhari itu sudah hadis yang ininya 4 jilid. Kalau diterjemahkan itu terjemahkan jadi berjilid-jilid. Nah, belum kitab hadis musnad yang jumlahnya berpuluh-puluh jilid. Orang gak mungkin mampu membaca, gak mau. Orang sekarang kan gak mau. Makanya Imam Nawawi punya keinginan, saya punya keinginan, ya, saya terpanggil untuk mengumpulkan dan saya ringkes jadi satu minal ahadisi, ya, jadi dari hadis-hadis as-sahihati yang sahih, mustamilan kang dadi panduan, mustamilan yang berisi panduan alama pada sesuatu yakunu torikon, yaitu sesuatu jalan lisohibihi kepada pemilik kitab kompilasi ya, pemilik kitab ini ilal akhirati sampai hari akhirat. Jadi Imam Nawawi berusaha mengumpulkan, menyederhanakan dari hadis-hadis yang terpilih supaya bermanfaat ilal akhirati. Wa muhassilan dan menghasilkan ya, li adabihi yaitu tata krama, al batinati yaitu tata krama batin, wa dzahirati lan tata krama lahir ya, etika lahir dan etika batin. Kita tidak hanya diajari etika budi pekerti lahir saja, tapi budi pekerti batin. Gerundel itu berarti nggak punya etika batin. Jami'an khalih sekabehane, jami'an khalih jami'an yang saya kumpulkan atau saya himpun, litarghibi krono anjuran ya. Jami'an ya, ya memang yang saya himpun, litarghibi sebagai anjuran, wa tarhibi dan peringatan, wasairi anwa'i dan berbagai macam adabis salikin, yaitu etika bagi penempuh jalan menuju Allah. As-salik itu orang yang berjalan menuju Allah. Kalau as-salikin ini bentuk jamaknya ya, anwa wasairi anwa'i adabis salikin, yaitu sebagai ya, peringatan berbagai macam etika as-salikin, yaitu bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Min ahadisiz zuhdi, saking piro-piro hadis tentang zuhud ya.
wa riyadhatin nafsi, dan olah batin atau latihan jiwa, mengolah batinnya, bagaimana bisa memanage emosi, bagaimana bisa memanage ini, memanage itu, memanage konflik, ya. Ini dari riyadhatin nafsi. Tidak bisa hanya menyendiri, isoman tidak bisa, ya, harus riyadhatin nafsi. Wa tahdhibil akhlaqi, dan membersihkan budi pekerti. Wa taharatil qulubi, dan mensucikan hati. Wa ilajiha, dan menterapi jiwa. Nah, jiwa harus diterapi. Wa ilajiha, lan menterapi, dan menterapinya. Yang dimaksud adalah zahir batin. Wasiyanatil jawarihi, wasiyanati, dan menjaga al jawarihi, yaitu anggota badan, ya, supaya sehat, imunnya dijaga, imannya dijaga. Wa izalati wijajiha, wa izalati, lan ngilangake wijajiha, yaiku mang kebingungane awak. Aku gak olahraga seminggu kok wesel kabeh, kok awake bingung. Ora piknik belas, setengah tahun wis bingung, sikile gatel-gatel, motone bendul. Nah, itu kan kebingungan badan. Bukan saya ini menjelaskan dawe Imam Nawawi. Wa izalati wa wijajiha, menghilangkan kebingungan anggota badan. Alergi itu kan anggota badannya bingung. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, min maqasidil arifina. Jadi dari tujuan-tujuan orang arif, ya, orang yang sudah ma'rifat billah. Nah, yang kita cari, yang kita ikuti, yang seperti itu. Wal tazimu atau wa'al tazimu, dan saya senantiasa fihi, di dalam kitab kompilasi ini, Allah al-qura, dan tidak saya sebutkan illa hadisan, kecuali hadis sohihan, yang soheh saja. Di kitab ini tidak saya sebutkan kecuali hadis soheh, minal wadhihati, dari sumber yang jelas, mudhofan halih dikutip, ya. Minal wadhihati, dari sumber yang jelas, mudhofan, yaitu halih dikutip atau berdasarkan, ilal kutubis sohihati, berdasarkan pada kitab-kitab soheh, al masyhurati, yaitu sing populer. Al masyhurati, yang terkenal, yang sudah terkenal kesohehannya. Wa usattirul abwabi, wa usattirolan mulai sapa ingsun, wa usattiro, dan saya mulai al abwaba, ing pira-pira bab, minal Qur'anil aziz, dari Quran yang agung, bi ayatin karimatin, bi ayatin kelawan ayat-ayat karimatin kang mulya-mulya, ya. Saya mulai bab pertama dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Wa ausiha, dan saya pergunakan ma yahtaju, ma ing sesuatu, yahtaju yang saya inginkan, dan saya pergunakan sesuatu yang saya inginkan, ila dhabtin, yaitu untuk menandai, ditandai. Dhabit itu artinya menandai.
Kalau kita nulis ditandai di stabilo, apa itu namanya dhobit. Au syarhi au syarhi utawa jelasake maknan ing maknane khafian yang tersembunyi, yaitu makna yang tersirat, bina faisa kelawan sing api-api. Ya, saya jelaskan makna yang tersurat dan tersirat dengan yang baik, kalimatnya juga baik susunannya. Minatan bihati, dari beberapa peringatan. Wa idza qultu, ketika saya sampaikan, wa idza qultu nalikane ngucap sapa ingsun, ya, ketika saya sampaikan atau saya ucapkan fi akhiri hadisin, di dalam penghujung hadis, muttafaqun alaih, yaitu kata-kata muttafaqun alaih, fa maknahu, yaitu artinya muttafaqun alaih, yaitu rawahul Bukhari wa Muslimun, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kalau nanti di hadis ini ada muttafaqun alaih, berarti kembalinya ke Imam Bukhari dan Muslim. Wa arju, saya berharap. Wa arju, dan saya berharap, intamma, bisa selesai hadzal kitabu. Apa hadzal kitabu, yaitu iki kitab. Saya berharap kitab ini bisa selesai. Ayakuna ento ono, ayakuna akan menjadi saikon, yaitu panutan, lil mu'tani, bagi orang yang betul-betul memperhatikan dawuh-dawuh atau wejangan. Lil mu'tani, bagi orang-orang yang betul-betul memperhatikan, bihi kelawan ikimang kitab, memperhatikan kitab ini, ilal khairati, pada kebaikan, hajizan, yaitu untuk mencegah, lahu, yaitu dari kita, lahu, hajizan, yaitu mencegah, lahu pada kitab, an anwa'il qabaihi, dari berbagai macam kejahatan, wal muhlikati, dan sesuatu yang merusak atau menghancurkan. Membaca kitab ini tujuannya sebagai peringatan dan pedoman supaya kita tidak menemukan sesuatu dengan bentuk kejahatan dan yang merusak. Ya. Walaupun sudah disusun secara rapi, tapi kalau kejahatan akhirnya terbongkar. Makanya sudah diperingatkan oleh Imam Nawawi. Wa ana sailun, wa ana lan utawi ingsun iku sailun, nyuwun sapa ingsun. Wa ana sailun, dan saya memohon, akhon, kepada siapa saja. Nah, maksudnya ya termasuk kita yang ngaji ini, in tafa'a, yang ngalap manfaat, yang mendapatkan ya manfaat, bisyai'in kelawan sesuatu minhu, dari kitab ini. Saya mohon kepada siapa saja yang mendapatkan manfaat dari kitab ini, ayat wali, ya, supaya berkenan mendoakan saya, ya. Wali walidayya, kepada kedua orang tua saya, wa masyayikhi, dan kepada guru-guru saya, wasairi ahbabina, dan kepada para kekasih kita, wal muslimina ajmain, dan pada orang Islam semuanya. Ya, ini beliau berharap kalau kita ngaji ini selalu yang diminta hanya kirim Fatihah, ya, kepada beliau Imam Nawawi, kedua orang tuanya, dan guru-guru beliau yang sambung sampai kepada Nabi. Karena permintaan beliau, marilah kita kirim Fatihah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Tsumma ila hadratin Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi wali walidayhi wali masyayikhihi wali hababihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat min masyariqil ardi la maghribiha barriha wa bakhriha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga doa kita disampaikan oleh Allah kepada beliau. Beliau tidak minta royalti, hanya minta bacaan Fatihah. Itu namanya ngajinya tujuannya akhirat. Masih kitabku ini dari Imam Nawawi kok cetak model B, silahkan, aku kan jaluk royalti ya. Cuman saya minta siapapun yang membaca ini doakan saya, kedua orang tua saya, guru-guru saya, ya, semua pecinta-pecinta kita yang mencintai kita, yaitu semua umat Islam. Wa 'alallahi, dan kepada Allah al-karimi yang mulia, i'timadi, saya menggantungkan diri. Ya, Imam Nawawi mengatakan wa 'alallahil karim i'timadi, dan kepada Allah yang maha mulia saya menggantungkan diri. Wa ilaihi, dan kepadanya tafwidi, saya berserah diri. Wastinadi, dan saya bersandar diri. Wa hasbi, dan cukup bagiku sapa Allah cukup bagiku Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang diserahi. Semua kita serahkan kembali kepada Allah. Wala haula, dan tiada upaya, wala kuatalan orang nodoyo, tiada daya dan upaya, illa billah, kecuali dari Allah, al-azizi, yang maha mulia, al-hakimi, yang maha bijaksana. Okay. Alhamdulillah, ngaji muqaddimahnya sudah selesai. Nanti sesi kedua kita lanjutkan ngaji yang ikhya ya, atau idkhafus sadatil muttaqin nanti. Sebelum kita akhiri kitab ini, marilah berdoa semoga apa yang kita kaji pada siang ini mendapatkan barokah manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah, Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah, Allahumma aftah lana babal ilmi wal khair. Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikat muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.